Tetaplah berdoa bukan berarti kita itu berdoa 24 jam sehari. Lalu kita tidak melakukan apa-apa lagi. Kata tetaplah berdoa itu adalah sebuah attitude. Mengutamakan hidup doa. Suatu sikap hati untuk mengutamakan itu. Karena kesadaran bahwa kita perlu Tuhan. Terlalu banyak di dalam hidup ini yang kita rencanakan tidak terjadi karena Tuhan tidak ada di dalamnya. Atau yang kita laksanakan itu ternyata ujungnya hasilnya mengecewakan. Hidup ini terlalu banyak tanda tanya. Tanpa Tuhan, dengan Tuhan aja kita jalan aja pakai iman. Tanpa Tuhan, tanpa iman, mau jalan pakai apa? Begitu tulus Tuhan Yesus. Makasih for everything. Kami berdoa supaya sesi firman ini benar-benar ya Tuhan, bukan hanya berdampak, tapi akan memorable ya Tuhan. Setiap kami akan mengingatnya dan melakukan firman ini. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semua. Praise the Lord. Sebelum duduk, kasih salam kanan kirinya, beritahu welcome home. Tuhan sungguh-sungguh ingin saudara Anda yang di sebelah kanan kiri merasa disambut. Silakan duduk. Thank you. Senang sekali bisa di sini menyampaikan firman. Ini kebaktian yang kedua di GMS Surabaya Pusat dan Utara. Saya menyampaikan firman tentang budaya gereja yang sehat, dibagi jadi 2 bagian. Yang kebaktian pertama jam 10 tadi, tentang hubungan di antara kita dan perlakuan seorang terhadap yang lainnya. It was very fun di kebaktian sebelumnya. Saya banyak cerita-cerita, nyantai banget, seperti duduk di meja makan, ngobrol-ngobrol gitu aja. Nggak seperti khotbah. Nah, di kebaktian yang sekarang saya lanjutkan, khususnya di bagian kerohanian, spirit orang Kristen. Ya, bagaimana spirit bergereja, dan termasuk gimana kita melatih kepekaan kita, supaya nanti tuntunan Tuhan semakin nyata. Tapi sebelumnya, saya happy banget, saya sangat-sangat senang, dan sudah antisipasi, udah nggak sabar tanggal 17-18 bulan Juni ini, yaitu di Jakarta. Kalau Anda, siapa di sini akan ikut super conference, nanti puji Tuhan. Yang belum, yuk daftar. Ambil cutinya untuk ini, pasti worth it. Kenapa? Karena kalau saya berdoa sebelum mengadakan acara ini, kita kan nggak pernah ya, sepanjang sejarah gereja kita asal-asalan buat konferensi. Konferensi itu nggak pernah kita buat reguler, sesuatu yang pasti gitu, tetapi sesuai tuntunan, tiang api, tiang awan. Dan saya merasa ini bukan disebut konferensi, saya mau sebut konferensi Tuhan ralat, Tuhan beritahu, super konferensi di atas segala konferensi yang lainnya yang pernah kita adakan. Dulu pernah ngadakan super conference, tapi itu CG conference. Ini untuk semua tubuh Kristus di gereja kita. Saya rasa ada sesuatu di situ yang Tuhan taruh untuk Anda ambil dari tahta Bapa. Gak bisa di online yang ginian. Saya tahu ada jemaat yang berhalangan, saya ngerti apa boleh buat, ya kita berdoa. Tapi jangan ketinggalan kalau Anda bisa. Sungguh saya beritahu sama anak-anak muda kemarin, kalau perlu minta sama orang tuanya, karena kan mereka di bawah awasan papa mama. Ini jadikan kado ulang tahunmu 3 tahun digabung jadi 1, udah jangan minta apa-apa tahun depan, tahun lusa. Ada satu urapan, akselerasi dalam kehidupanmu, ada something saya nggak bisa jelaskan. You see, if your spirit is alive, kalau rohmu hidup, Anda akan tahu apa yang saya katakan ini benar. Tangkap, nggak sesuatu yang bisa diajarkan, saya nggak bisa infokan. Nanti pasti ada orang, aduh tahu gitu ya aku ikut. Selalu akan ada suku penyesalan. Jangan jadi suku itu. Jadilah bani yang menerima. Jadikan puak yang menerima. Puak dan suku yang selalu antisipasi Tuhan kalau bekerja. Aku mau di sana ya. Tempatnya ada di NICE di Jakarta. NICE itu gedungnya namanya di situ, di PIK 2. Jadi tolong katakan secara profetik, khususnya bagi yang belum mendaftar, segera daftar hari ini. Karena nanti setelah ini penuh, ini sudah mau tutup, buka hall lagi itu harus untuk 5.000 orang. Kayaknya saya nggak akan buka. Jadi sudah cukup sampai segitu. Ya, udah 30.000 orang mendaftar, jadi jangan ketinggalan. Coba katakan kiri kanannya, nice to see you. Haleluya.
Oke, kita akan bahas firman Tuhan hari ini tentang budaya gereja yang sehat. Karena gereja itu penting sekali. Gereja menentukan kerohanian Anda. Dan kerohanian Anda menentukan kehidupan Anda. Kita akan baca, ini surat Tesalonika, surat Paulus yang pertama. Ke gereja Tesalonika. Pasal yang kelima, ayat 16 sampai 22. Kita akan baca bersama-sama ayat-ayat ini pendek kok ya. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Budaya gereja yang sehat, kita lihat dari sudut pandang kerohanian jemaat dan kepekaan setiap manusia rohani di dalam jemaat itu. Ayat 16 dulu, bersukacitalah senantiasa. Dulu waktu anak-anak kecil, saya pernah bawa mereka ke Disneyland. Lalu di Disneyland ada tulisan begini, the happiest place on earth. Ternyata nggak betul. The happiest place on earth, tempat yang paling happy di dunia itu adalah gereja. Dan seharusnya juga rumah tangga kita. Makanya gereja kan sangat mempengaruhi rumah tanggamu. Sekarang saya ngerti tempat yang paling happy adalah tempat orang Kristen berkumpul. Karena mereka punya Tuhan. 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Kalau Tuhan di tengah kita, kita bahagia. Gereja adalah perkumpulan orang paling happy di seluruh dunia. Jadi rugi kalau jadi Kristen, tapi Anda tidak bahagia. Itu sama seperti jadi kulkas nggak dingin. Itu sama dengan jadi air tapi nggak basah. Jadi anak Tuhan itu adalah perkara yang paling membahagiakan. Kenapa? Nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Saya ngerti hidup kita nggak selalu happy sih di dalam secara realita. Kita mengalami banyak pencobaan, godaan, ujian iman, belum lagi kesengsaraan, penderitaan, plus penganiayaan. Tadi pagi saya berdoa dengan jemaat, mendoakan GMS Bantul juga, kan hari ini mereka online, jemaat kita online. Saya berdoa, tadi waktu di ruang pembicara saya juga berdoa, waktu saya siapkan lagi untuk kebaktian kedua. Saya berdoa, Tuhan, rangkullah, peluklah jemaat kami, jemaat Tuhan yang kau percayakan di GMS Bantul. Karena mereka sekarang online hari ini untuk sementara. Hidup itu penuh dengan aniaya, penderitaan, disalah ngerti, dicaci maki. Jadi orang baik itu susah. Kadang-kadang kita baik, malah justru disalahguna. Baik hati, disalah ngerti, diinjak kanan kiri. I know, tapi tetap lebih baik jadi orang baik yang menderita daripada orang jahat yang happy ya. Karena saya orang Kristen. Bapakku baik, masa anaknya jahat? Buah nggak mungkin jatuh jauh dari pohonnya. Kalau Roh Kudus yang melahirkan baru, yang keluar ya buah roh lah ya. Tadi di kebaktian 1 saya jelaskan dalam budaya gereja yang sehat, melalui sudut pandang hubungan dan perlakuan seorang dengan yang lain, ada satu buah, dia bukan buah juara 1, 2, 3, dia bukan runner up, tetapi buah itu dari 9 buah yang disebut tentang buah roh, itu dominan kalau soal perlakuan. Soal hubungan, ini buah roh harus dominan kalau kita mau jadi Kristen beneran. Tiada lain, tiada bukan, adalah buah roh namanya kebaikan. Orang Kristen harus jadi orang yang paling baik di dunia. Gak bisa kita ngaku-ngaku kita orang yang benar. Yang ku percaya udah benar. Dosaku sudah diampuni. Aku dibenarkan oleh iman. Tapi kalau jahat, ya percuma. Orang Kristen jahat. Meskipun doktrinnya benar. Kebaikan itu penting. Buah roh yang dominan dalam hubungan. Buah roh yang paling dominan saat kita memperlakukan orang itu harus kebaikan. Orang Kristen mesti baik hati.
Saya kok nggak yakin ya orang Kristen yang jahat masuk surga. Saya nggak yakin. Soalnya surga nggak ada orang jahatnya. Lalu harus masuk kemana? Kalau di surga orang Kristennya juga jahat-jahat, waduh saya nggak mau ke surga yang gituan. Kalau di surga nanti orang Kristennya tidak sembuh dari penyakit lama, mati lalu masuk ke surga, padahal ngaku-ngaku Kristen tapi suka mencuri, nanti di surga barangku juga hilang sama seperti di dunia. Saya nggak yakin ya, kalau orang Kristen yang nggak baik hati itu masuk ke surga, saya nggak yakin ya, berarti dia bukan Kristen sungguhan. Tadi kebaktian 1 saya jelaskan buah ini dominan, yaitu buah yang namanya kebaikan. Tapi sekarang saya mau sebut satu buah roh yang lain. Bersukacitalah. Buah roh itu disebut di Galatia pasal 5 ayat 22, ada 9 kan? Tahu nggak yang terbesar apa? Buah roh namanya kasih. Saya sekarang perkenalkan juara 2-nya ya. Runner up-nya ya. Saya beritahu ya, runner up-nya setelah kasih adalah sukacita. Tanda seseorang itu Kristen, setelah kasih Yesus di hidupnya, bukti bahwa kita Kristen sejati setelah kita menunjukkan kasih adalah sukacita. Orang Kristen itu adalah orang yang paling happy di seluruh dunia karena dia punya Yesus, namanya sudah tertulis di kitab kehidupan. Dosanya sudah diampuni, mati, masuk surga. Bersukacitalah senantiasa. Are you happy? Sekali lagi saya tahu happy itu relatif. Karena hidup kita penuh dengan ketidaksempurnaan. Ya. Kita itu tetap bisa bersukacita senantiasa loh, karena sukacita tidak ada hubungannya dengan happiness sebenarnya. Paulus menuliskan tentang sukacita itu dari penjara di Filipi, waktu tangan dibelenggu pasung. Dipasung belenggukan, Paulus tulis bersukacitalah senantiasa, sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Menulis surat itu kepada Filipi, dia dari penjara. Di Filipi dia juga pernah di penjara. Minimal ya, kalau hidupmu tidak happy, sumber sukacitamu adalah Tuhan, itu Anda tidak akan runtuh, tidak akan hancur, Anda tidak akan terpuruk. Anda tidak akan depresi. Kalau kita itu punya jangkar di hati, kalau jiwa kita itu sungguh-sungguh tertanam pada firman, kita tahu Tuhan kita itu ada. Kalau kita hidup dalam hadirat Allah, apapun yang kita alami hari ini, apapun yang kita lalui tidak bisa mencuri sukacita kita. Paulus tetap bersukacita senantiasa sekalipun dalam penjara. Makanya kalau kita itu datang bersama-sama berhimpun seperti ini, berkumpul di gereja, kita nyanyi-nyanyi. Orang Kristen itu yang paling aneh kan, yang disebut sama orang-orang agama paling aneh. Bahkan di tempat perkabungan, waktu kebaktian penghiburan nyanyi-nyanyi juga. Karena waktu kita kumpul sama-sama memuji Tuhan itu lumrah, karena kita ini harusnya menjadi umat paling bahagia, minimalis. Waktu kita datang sedih hati, kita dalam pergumulan berat, kita mungkin gak happy, tapi waktu kita nyanyi, kita langsung connect sama sukacitanya sorga. Kita langsung connect pada sumber sukacita kita, yaitu Tuhan dan janji-janjinya. Jadi jangan heran waktu kita nyanyi-nyanyi bertepuk tangan. Tangan sih bertepuk, tapi matanya basah. Ada orang-orang yang sambil menangis tepuk tangan. Dia bukan bahagia, dia bukan gembira, tapi dia bersukacita senantiasa dalam segala keadaan. Meskipun kondisinya berat, ekonomi tidak pasti, toko gimana ini bayar karyawan. Bahkan mungkin tagihan listrik segalanya, dulu hal-hal yang kita anggap biasa, kita remehkan, take for granted, sekarang jadi perlu dalam kehidupan kita. Tapi waktu kita masuk hadirat Allah, kita semuanya happy bersama. Kita sukacita senantiasa. Minimalis, ada orang yang tepuk tangan sambil berlinang air mata. Kita tahu orang itu dalam pergumulan berat, tapi biarkan dia memuji Tuhan, karena dia tahu nanti waktu Tuhan dipuji, Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Kalau Tuhan bertata di atas, berarti Tuhan mengatasi masalahnya. Tembok pun akan runtuh. Biarin, jangan ganggu. Mungkin dia memuji Tuhan, tidak perlu kau kasihani. Are you okay? It's okay loh not to be okay. Gak usah ngomong banyak, biarin dia memuji Tuhan. Karena waktu dia memuji Tuhan, dia terhubung, terkoneksi dengan Bluetooth sorgawi.
Karena ketika memuji itu wifi kita itu kuat dari sorga. Semua orang masuk hadirat Allah, minimal paling tidak orang itu bersukacita dan terkoneksikan. Dia terhubungkan dengan sumber sukacita yang sejati, yaitu Kristus. Tapi ada orang yang masuk ke gereja, sedang happy hidupnya, lagi ngalami promosi, tiba-tiba dapat bonus dari perusahaan, wah bisa jalan-jalan, kasih tiket berdua kemana, wah prestasinya bagus, penjualan tinggi, lalu habis itu sehat lagi, barusan check up. Nggak ada apa-apa, semuanya nggak ada. Ya, bukan hanya dia rendah hati, rendah kolesterol juga. Rendah juga asam urat, semuanya rendah. Nilainya tidak ada. Lalu barusan check up, CA-nya sudah beres. Padahal dulu sempat tinggi, atau dulu sempat jadi cancer survivor. Tapi sekarang semuanya sehat. Ada orang masuk ke gereja, dia nggak bisa bedain antara sukacita dan bahagia. Nggak apa-apa, asal dia memuji Tuhan. Tuhanlah sukacitanya. Ada orang masuk ke gereja harus sengaja lawan arus untuk dia bisa memuji Tuhan. Makanya pujiannya dia hari itu tidak berupa pujian, tapi berupa korban pujian. Tapi ada orang datang ke sini natural, lebih alami untuk memuji wong dia lagi happy. Ada yang minimal, benar-benar dia berpaut pada sukacita. Ada yang berkelimpahan sukacitanya sampai dia nggak bisa bedakan. Aku ini lagi sukacita atau lagi gembira ya. Aku ini happy atau joyful ya. Nggak apa-apa. Tapi paling tidak, tapi satu hal yang pasti, ketika kita masuk ke hadirat Allah sama-sama, kita bersaksi pada dunia, di gereja, kita semua berbahagia karena Kristus. Dan gereja adalah tempat yang paling happy di seluruh dunia. Bukan Disneyland. Penting loh bagian itu. Puji-pujian jangan kau lompati, langsung aja ke firman. Karena di puji-pujian Anda sedang menulis testament atau kesaksian imanmu. Lord, regardless what happens to me, apapun yang terjadi atau apa yang belum terjadi di hidupku, aku memilih bersukacita senantiasa. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Jadi saya berharap berdoa supaya hidup Anda dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Ini buah roh juara 2 setelah kasih. Kasih itu yang terbesar. Ini juara 2, second best, second greatest terbesar. Malah bukan damai sejahtera loh. Kasih, sukacita, baru damai sejahtera. Lalu yang lain-lainnya terakhir pengendalian diri. Yang nomor 9. Kok bukan damai ya? Kok bukan kebaikan ya? Kok bukan keramahan atau kemurahan ya? Kenapa ya? Kok bukan pengendalian diri ya? Number 2, langsung sukacita. Kalau bicara soal kesehatan mental dan kesehatan rohani, buah ini dominan setelah kasih, sukacita. Tapi kalau soal perlakuan kita seorang terhadap yang lain, buah yang dominan adalah kebaikan. Cepat ya saya tanya, jawab dengan spontan, oke? Buah yang paling manis adalah? Hati-hati ini jebakan. Buah roh, katakan kanan kirinya buah roh. Yang salah jawab, Tuhan ampuni. Buah roh. Dan buah roh itu harus tepat waktu, tepat guna. Tepat pada tempatnya. Kalau soal perlakuan seorang dengan yang lain, yang penting buah roh yang satu ini, yaitu kebaikan. Jadi orang baik ya, orang Kristen harus jadi orang baik. Sungguhan jadi orang baik. Itu kalau orang Kristen tuh hatinya gak baik, hatinya busuk, mulutnya busuk, jahat, attitude-nya, sikap hatinya, waduh orang Kristen kok gitu. Itu seperti sabun tapi kotor. Pada sabun itu tukang bersih. Dengan apa dia dibersihkan kalau dia kotoran? Orang Kristen jahat itu nggak jodoh sebenarnya. Orang Kristen itu harus orang baik. Orang baik di perusahaan. Orang baik di rumah. Orang baik di parkiran. Orang baik, orang Kristen itu. Orang paling baik di seluruh dunia itu harusnya orang Kristen. Karena kebaikan kita bukan agamawi. Kebaikan kita dari dalam. Kebaikan dari dalam. Dari buah roh. Itu dari rohnya. Bukan sesuatu yang diada-ada. Bukan karena dilatih seperti orang-orang yang di dalam bidang servis. Dilatih dengan baik, semuanya baik. Hotel bintang 5, karena memang latihannya gitu, itu dari luar, itu packagingnya. Di balik nanti rasan-rasan
Rasan-rasan pelanggan siapa yang tahu? Orang Kristen itu dari dalam baiknya. Dalam. Makanya paling gak enak itu kan panas dalam. Panas dari luar AC kelar. Panas dalam, makanya orang namanya greges itu kenapa? Mau diselimuti berkali-kali juga greges dia. Kan dari dalam. Kalau orang Kristen gak baik itu gak boleh. Orang Kristen yang gak baik gak boleh. Itu adalah budaya gereja yang tadi saya jelaskan dan saya kupas di kebaktian pertama tentang dimulai dari pendeta. Harus dari pendetanya. Sampai ke jemaat. Nah sekarang, kalau bukan soal perlakuan, tapi soal kesehatan rohani kita, kesehatan mental, orang Kristen harus joyful, harus sukacita. Rugi jadi orang Kristen gak happy, sungguhan. Tapi kalau saya ngomong happy, bedain ya, kadang-kadang yang saya maksud happy itu happy yang bahagia duniawi, tapi happy yang di sini yang saya maksudkan adalah sukacita. Orang Kristen kalau gak bersukacita itu rugi. Coba tanya kanan kirinya, seneng gak jadi orang Kristen? Harusnya ya, besok pagi coba ya kagetin istri. Atau kagetin suaminya. Bangun tidur, langsung berkata, haleluya aku Kristen. Buat istri, apa gitu ya. Buat terkejut-kejut pingsan. Kita bangun tidur, gak usah mikir berkat. Gak usah mikir kita dapat apa hari ini, promosi kek atau gimana masalah kita sudah pergi. Bangun tidur sebelum mandi, langsung kita teriak dulu. Thank God, I'm a born again Christian. I'm going to heaven. Puji Tuhan, aku orang Kristen yang lahir baru. Dan aku sedang menuju ke sorga. Tapi please, jangan cepat-cepat ya. Kita semua masih butuh. Amin Bapak Ibu? Itulah budaya Kristen atau budaya gereja yang sehat. Ya, orang kalau sudah happy itu nggak demen berantem, nggak selera gitu, diajak cekcok soal hal-hal yang kelihatan ya. Orang Kristen yang suka gitu ya, yang kemana-mana itu seperti lempar lumpur ya. Itu orang-orang Kristen sebenarnya itu dia sendiri nggak happy. Sungguh, kalau dia bahagia nggak gitu. Orang Kristen yang suka cari gara-gara, yang suka ayo kemana-mana itu ayo ajak berantem aja. Itu kelihatan satu nganggur. Tapi yang pasti orang itu nggak happy. Ya, tetaplah berdoa. Nah budaya gereja yang sehat soal kerohanian, doa itu harus latihan. Doa itu sebuah atmosfer yang harus dibangun secara reguler. Jangan takut dengan kata rutin, jangan takut dengan kata monoton. Itu seringkali jadi momok dan negatif. Siapa bilang? Semua atlet tahu sesuatu yang monoton itu yang membuat dia hebat nanti di turnamen. Sesuatu yang sifatnya rutinitas. Tetaplah berdoa itu rutinitas. Ada komitmen tempat dan waktu yang sama. Tidak gonta-ganti. Ini kalau orang main piano nggak langsung mulainya ngejazz, apalagi langsung reggae. Ini langsung main piano, klasik dulu. Do, re, mi, fa, do, la, ti, do. Kuasai dulu basic-basicnya. Berdoa itu juga harus menguasai basic-basicnya. Tetaplah berdoa bukan berarti kita tidak bekerja. Bagi seorang laki-laki, apalagi di usia kerja, usia produktif, lalu doa saja. Tolong ya, jangan kasih makan. Enggak kerja, enggak usah makan. Tetaplah berdoa bukan berarti kita itu berdoa 24 jam sehari. Lalu kita tidak melakukan apa-apa lagi. Kata tetaplah berdoa itu adalah sebuah attitude. Mengutamakan hidup doa. Suatu sikap hati untuk mengutamakan itu. Karena kesadaran bahwa kita perlu Tuhan. Terlalu banyak di dalam hidup ini yang kita rencanakan tidak terjadi karena Tuhan tidak ada di dalamnya. Atau yang kita laksanakan itu ternyata ujungnya hasilnya mengecewakan. Hidup ini terlalu banyak tanda tanya. Tanpa Tuhan, dengan Tuhan aja kita jalan aja pakai iman. Tanpa Tuhan, tanpa iman, mau jalan pakai apa? Tetaplah berdoa adalah suatu sikap hati untuk memprioritaskan hubungan yang dibangun pelan-pelan dengan Tuhan. Dan hubungan dengan Tuhan itu bisa di mana-mana. Saya ngerti, kita bisa di tengah-tengah kerumunan orang banyak, kita berdoa pada Tuhan itu bisa, saya tahu.
Tapi selalu segala sesuatu yang spontan, segala sesuatu yang di tempat publik, segala sesuatu yang kita lakukan sambil berjalan, kita bawa ke kehidupan kita sehari-hari di sekuler apalagi, itu selalu akan menemukan tempat, akan selalu dibangun dari tempat tersembunyi dulu. Jangan terlalu fantasi, oh aku bisa doa di mana-mana. Jangan mulu-mulu, wong kamu doa sendiri aja nggak bisa konsisten kok, mau doa di mana-mana. Suatu hari saya pernah melihat seorang grandma, usia udah 80-an. Ambil kursi, luput, kadang-kadang bisa begitu, umur 80. Ini mau copot, lihat beliau jatuh. Kita semua tahu kalau orang tua jatuh itu bahaya. Makanya di sini kalau sudah berusia, tolong hati-hati. Juga jaga diri, jangan terus nggak mau ngerepoti. Nanti tambah repotin orang lain kalau sampai jatuh sungguhan. Minta tolong sama anaknya, cucunya, atau paling tidak kalau ada asistennya. Nggak apa-apa ditolong itu. It's okay, itu bagian dari berkat Tuhan di hidupmu. Tapi ini seorang grandma, seorang nenek, tiba-tiba jatuh. Jatuhnya tuh pantat dulu, bruk gitu. Saya langsung, seperti lagu Titik Puspa dulu, copot, nggak tahu Jensi. Saya langsung, tapi ya, dia dari jatuh begini, bluk gini, berdiri lagi di atas dua lututnya gini, berdiri langsung. Wow, saya melihat Wonder Woman. Nggak heran, karena grandma itu tiap hari olahraga. Bukan hanya jalan olahraga orang tua, tapi juga angkat beban. Nggak heran, tulang-tulangnya itu dibungkus otot. Sehat diairi. Ya, ini dokter yang lebih bisa menjelaskan beginian. Jatuh gitu enggak patah, langsung berdiri lagi umur 80. Jangan di sini ada grandma yang berkata, aku juga bisa dengan iman. Karena itu dilatih di gym tiap hari. Bukan setahu saya setiap hari atau 2 hari sekali atau sehari 2 kali gitu, saya lupa. Dia tiap hari, apa yang kau latih di tempat tersembunyi, nanti spontan kau nikmati. Nehemia itu bisa berdoa di depan raja waktu dia lagi gugup. Waktu dia nervous kan ditanya kenapa wajahmu pucat, itu zaman dulu. Apalagi kerajaan-kerajaan zaman dulu itu kalau sampai raja gak suka, tersinggung itu langsung kepala ditebas. Dia takut tapi dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dia Alkitab berkata, maka berserulah aku pada Tuhan di hatiku. Oh ya enak toh bisa berdoa gitu. Tapi itu dibangun di atas dasar, dia doa tiap hari itu jam-jaman. Sendirian, di ruang doanya bukan spontan. Tetaplah berdoa itu pasti ada markas besarnya. Tetaplah berdoa itu pasti ada pangkalnya. Kita tidak bisa berkata tetaplah berdoa dalam spirit doa kalau kita tidak punya disiplin rohaninya. Itulah sebabnya gereja itu, datang ke gereja itu yang utama Bapak Ibu adalah belajar berdoa. Makanya kalau di CG disuruh sharing, sebelum sharing disuruh doa dulu, jangan malu. Malu kau hadapi, itu bukan alasan untuk tidak mau. Karena Tuhan mencari orang yang mau, bukan mencari orang yang mampu. Kemampuan ditambahkan. Yang utama datang ke gereja itu bukan datang, tepuk-tepuk tangan, dengar ceramah, lalu pulang ke rumah. Tapi pemuritan. Orang Kristen biasa atau baru lahir baru atau orang Kristen lama tapi gak pernah ditantang imannya harus diajar sehingga mereka bisa berdoa di dalam hidup mereka. Makanya itu CG, I think it was God's idea for our church. Idenya Tuhan untuk gereja kita. Karena di situ kita dilatih untuk doa. Bukan hanya doa untuk diri sendiri. Kalau itu semua orang, penyembah berhala juga doa untuk dirinya. Ayo berkati aku. Orang pesugihan juga minta untuk dirinya, tapi kita belajar untuk berdoa bagi orang lain. Kata tetaplah berdoa itu latihan. Makanya itu kalau kita datang ke gereja hari Minggu seperti ini, kita datang itu dengan satu objektif yang utama. Setelah aku hari ini ibadah, sebelum minggu depan datang ke sini lagi, aku disiplin, aku datang di pukul 1. Itu aku tidak akan roba-roba kecuali keluar kota. Fix tempatnya. Yesus tuh fix tempatnya, Getsemani. Dan selalu pagi, coba baca. Dia selalu pagi, sebelum murid-muridnya bangun. Kalau menurut saya, tebakan saya kira-kira sekitar pukul 4 atau setengah 5 pagi. Yesus selalu fix saat itu. Dia berdoa.
Dan di Getsemani. Tradisi ada, waktu saya pergi ke Getsemani, ada satu pohon di situ yang usianya 2000 tahun di Yerusalem. Dan tradisinya, ini nggak ada di Alkitab, tapi orang-orang di sana berkata turun-temurun semuanya secara tradisi, karena di Timur Tengah itu kan tradisional, diturunkan dari atas ke bawah keturunan berikutnya. Di pohon itu Yesus sering duduk, rimbun di bawahnya, pagi-pagi bersekutu dengan Bapa. Fix. Anda datang ke ibadah seperti ini jam 1, harus punya komitmen. Aku datang hari ini, aku harus belajar sesuatu tentang Yesus. Minggu depan dan minggu ke depan ini, aku lebih bisa berdoa. Dan harapannya hopefully kalau bisa doakan orang lain juga. Aku harus belajar. Dan datang ke CG, latihan. Tempat di mana kita sharing, makanya CG itu jangan jadi tempat undang-undang mengkhotbah. Lah ngapain gitu, buka aja persekutuan doa. Saya nggak boleh di sini, nanti katanya belang. Kelihatan muka saya. CG undang lagi yang pinter nyanyi. CG undang yang pinter. Ya buyar lah tujuan CG. Persekutuan doa aja, jangan di CG gitu. Kalau kita masih mau yang manja-manja begitu ya ke persekutuan doa saja. Bukan karena di gereja kita mau latih semua jemaat bisa berdoa. Nah kalau kita undangi, coba. Lucunya ya ibu-ibu zaman dulu anak saya masih kecil misalnya kalau tiba-tiba ada pentas gitu sekolah. Anaknya nyanyi, anaknya nari, ibu-ibu langsung. Zaman dulu belum ada yang HP gini, dengan resolusi yang bagus. Itu kamera yang gede-gede gitu biasanya bapak-bapaknya. Kok bangga ya? Kira-kira hati bapak, itu kira-kira hati bapak mau nggak ya kalau anaknya itu saya ganti? Saya beritahu sama papa-papa di sana, nggak usah video. Kamu kepingin lihat yang video gini jelek, anakmu nyanyinya nggak fales. Saya undang aja artis dari Jakarta, ibu kota. Gantiin anakmu nyanyi. Mau nggak? Nggak mau. Bapak-bapak berkata, enggak, aku datang ke sini untuk anakku. Aku datang untuk anakku. Makanya gereja harus menjadi pembapaan. Kalau kita memang mau yang mahir nyanyi, nggak usah ada CG. Undang aja artis-artis datang untuk nyanyi. Ngapain yang nyanyi yang itu yang nervous sekali nanti hari Selasa kita CG bersama-sama. Dia latihan kunci G dulu, setelah G apa ya kuncinya ya? Kunci stang. Dia belajar, kalau memang benar, gak usah kita artis. Tak undang aja pengamen-pengamen yang pinter. Saya pernah sekali lagi makan rujak di mana, tiba-tiba yang ngamen nyanyi lagunya, kau satu penuh kasih, dua penuh, dia gak tahu saya siapa. Tiga penuh kuasa, kita ikut nari. Ya, sambil makan rujak. Kau ada waktu susah, ada waktu sukar, dan sebagainya. Kita sama-sama nyanyi. Terakhir saya tanya, Mas gereja mana? Oh saya bukan orang Kristen. Saya bilang, saya perkenalkan saya pendeta Philip. Itu tadi lagu yang Mas nyanyikan itu dari gereja saya. Oh gitu ya. Lalu saya kasih uang tentunya. Ya kan, kita kasih rujak nggak ya waktu itu ya, saya lupa. Terus saya doakan dia, boleh saya doakan. Karena dia lagu-lagunya semua pujian. Kuncinya bener, nggak kunci stang. Gitu aja saya undang. Yang pinter ngomong banyak. Sekarang itu banyak sekali yang ngejob. Kenapa kalau yang patah-patah, CGSM, CG sharing material, sambil baca, sambil lihat ke atas. Lalu ngomong apa lagi? Tapi sebagai ayah saya enggak mau digantikan. Aku datang memang untuk film itu. Itulah spiritnya gereja kita. Bapak lagi kasih kesempatan anak. Dan lama-lama anak juga bisa. Kalau nggak mulai dulu, semua harus profesional. Kapan bisanya? Saya dulu pertama kali khotbah ya, saya beritahu ya. Supaya Anda yang CGSM gini, yang sharing material, Anda yang selalu takut-takut, Anda dikuatkan, Anda kira saya langsung pintar khotbah. Sekarang pun saya rasa saya tidak terlalu pintar khotbah gimana. Saya pertama kali khotbah itu hancur. Saya khotbah itu di tempatnya kadep kita itu loh, volunteer Andrew, dia punya restoran, itu ada persekutuan ibu-ibu, itu sekitar 50 ibu, itu saya datang, itu khotbah pertama kali saya warning yang baru pemula, jangan di depan ibu-ibu. Itu kaum paling bahaya. Saya di sana berdiri, dan bahasa Indonesia saya nggak bagus, bukan karena saya itu, bahasa Inggrisnya kebagusan.
Chinese-nya. Saya itu sebentar di sini, sebentar di sana. Nggak lama di Indonesia. Saya di Indonesia juga nggak full SD. SMP 1, sudah habis itu saya pergi, saya di SD saja di Indo. Jadi bahasa Inggris saya mikirnya di Inggris. Keluarnya di mulut, aduh campurin nggak tahu nih. Saya nggak bagus. Tapi apalagi Indonesia yang saya nggak pernah. Saya hanya SD saja. Pertama kali saya pulang ke Indonesia untuk liburan, saya diundang bicara di kaum ibu. Waktu saya pertama kali berdiri di depan mereka, saya sudah pikirkan semua yang saya mau katakan. Saya mau ngajar 10 perintah Allah. Sekali lagi, kalau lagi di tempat baru, jangan ambil subjek yang berat. Yang gampang aja satu ayat. Kalau enggak nanti kita grogi, hilang semuanya. Jadi waktu saya mau kelihatan mereka 10 perintah Allah, tiba-tiba lenyap dari pandangan saya. Hanya satu perintah yang Tuhan taruh di hati saya, jangan lari dari mimbar ini. Ibu-ibu kalau lihat itu dari atas kepala ke bawah kaki loh begini semuanya. Beberapa mungkin melihat, siapa tahu dia bisa jadi mantu. Saya waktu itu masih single. Ngeri aku, lalu saya salah ngomong lagi. Mari semua sama-sama kita tundukkan, mari kita sama-sama pejamkan kepala kita. Kok tawa pejamkan kepala? Saya salah ngomong. Mari kita tundukkan mata kita. Salah ngomong. Mari kita masuk dalam dosa. Masuk dalam doa. Habislah aku hari itu merasa aku paling gagal total. Saya seperti burung unta yang mau taruh kepala saya di bawah pasir. Saya tidak mau lagi, Tuhan. Saya berkata, disinilah selesai karirku sebagai hamba Tuhan. Khotbah satu kalimat, mikir dalam bahasa Inggris, mau keluarnya dalam bahasa Chinese. Harus auto-translate ke bahasa Indonesia dulu. Keluarnya saya ngomong 1, 2, 3 kalimat, berhenti dulu semua lihat-lihatan. Mereka tunggu saya mau ngomong apa, saya juga tunggu. Saya mau ngomong apa. 15 menit saya berhenti, padahal dikasih waktu setengah jam. Tapi grandma saya terima Tuhan dalam pertemuan itu. Saya bersyukur, saya diberi kesempatan anak ingusan ini. Saya bersyukur ada yang percaya saya. Karena dulu pengkhotbah fasi-fasi banyak. Saya tunggu Anda semuanya untuk bisa berdoa. Bisa memberitakan Injil. Saya nggak peduli kalau gereja kita itu miskin artis. Miskin undangan-undangan itu, enggak apa-apa. I don't care. This is how we build our household, so what? Beginilah cara kita membesarkan anak-anak kita. Saya ingin Anda untuk mengerti, jauh sekali saya ngomong dari tetaplah berdoa. Tapi intinya adalah latihan. Katakan kanan kirinya, latihan. Ya, coba katakan lagi kepada orang kiri kanannya, tutuplah kepalamu. Tunduklah kepalamu. Tetaplah berdoa. Regular times of prayer, masa-masa berdoa secara reguler, itu nanti menentukan spontan-spontanmu. Menentukan pada saat Anda berdoa di saat-saat gawat darurat. Ingat grandma tadi yang jatuh bisa langsung berdiri, tidak patah kaki. Ada waktunya hidup akan mematahkanmu, enggak jadi karena Anda punya kehidupan doa yang mapan. Kehidupan gereja yang mapan, kehidupan CG yang mapan. Kehidupan berjemaat yang mapan. Itu akan menguatkan Anda untuk masa-masa yang tidak terduga, masa-masa yang tidak terencana. Makanya kata tetaplah berdoa, itu berarti 1, Anda punya mesbah doa tetap. 2, Anda bawa doa itu, spirit doa itu kemana-mana. Karena sudah tertanam begitu dalam, di dalam roh Anda, saat Anda sendirian dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang dimaksudkan dengan doa-doa spontan itu refleksnya doa. Itu baru ada kalau kita latihan. Itu baru ada kalau kita sungguh-sungguh komitmen membangun itu. Kita sekarang lihat ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Aduh susah ini mengucap syukur dalam segala hal. Misalnya kalau kita usahanya merugi karena kita salah investasi, bagaimana bisa bersyukur uangnya raib? Atau jikalau
anggota keluargaku dilukai. Misalnya kalau terjadi suatu kejahatan, rumah dibobol orang. Mending kalau harta, tetapi juga terjadi korban nyawa. How do we give thanks untuk perkara-perkara seburuk itu? Alkitab berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Kata dalam ini sangat dalam. Dia berkata dalam itu in. Dia tidak mensyukuri perbuatan jahat itu. Dia tidak mensyukuri kerugian itu. Tapi dia mensyukuri dalam semua pengalaman ini, ada sesuatu yang baik untuk aku. Ada sesuatu yang nilainya kekal. Yang sifatnya akan saya bawa sampai kepada kekekalan. Jadi mungkin kita tidak mensyukuri perbuatan orang kepada kita, perbuatan tertentu. Tetapi dalam semua pengalaman yang tidak mengenakan itu, atau pengalaman yang sifatnya mungkin trauma, dalam semuanya itu saya diajar untuk dewasa. Menjadikan saya lebih kuat. Mungkin bagi beberapa orang yang mengalami kebangkrutan, saya ngerti, saya pernah melihat beberapa jemaat. Pada waktu dia jatuh secara keuangan, padahal dulu hidupnya malah cenderung untuk bisa bukannya punya segala-galanya, malah bisa kadang-kadang berlebihan. Tapi waktu dia jatuh, saya bantu. Makanya itu di sini para gembala kita bisa membantu jemaat kita. Dan sebab kita sendiri pun kalau ngalami, kita juga dibantu orang lain. Tuhan pasti utus malaikatnya. Saya ingatkan, kamu realize enggak, kamu sadar enggak? Saya tidak syukuri ini. Tapi kamu bisa melihat enggak, dulu keluarga itu cuma lalu lalang di hidupmu. Tapi sekarang kalian lebih erat. Kalian jadi lebih erat. Nilainya family membernya itu jadi lebih tinggi. Kalau dulu semua ngejar sesuatu, everybody semua itu seperti kelinci matanya ke wortel. Tanpa kita menyadari kelinci-kelinci di sebelah itu sendiri lebih dari wortel. Paham maksud saya? Sekarang setelah semua kejadian ini, di dalam semua kejadian ini, Anda bisa melihat bahwa kelinci-kelinci di sebelahmu itu, yang mirip sekali, yang punya fitur-fitur muka seperti dirimu, karena mereka keluargamu. Mereka jadi berarti. Seperti suami istri bisa pegangan tangan dan berkata, oke, kita kehilangan ini, tapi it's okay, I still have you. Wow, itu masih bisa disyukuri. Mensyukuri itu perlu semacam intelligence rohani, perlu semacam kesengajaan. Untuk bisa menemukan alasan bersyukur, itu perlu disiplin rohani yang super tinggi. Dalam semuanya ini, aku mengucap syukur kepada Tuhan. Karena ada sesuatu yang sifatnya permanen dan kekal untuk saya. Dan di gereja kita datang, ketika kita sudah seperti tali kusut, selalu aja Tuhan buka jalan untuk bersyukur. Aneh. Makanya orang Kristen jangan biasakan diri untuk mengeluh. Dan budaya ini harus kita bawa. Bukan hanya secara individu lepas individu, karena ini adalah kesehatan mentalmu. Kesehatan rohani juga. Tapi terapkan. Makanya kalau orang di dalam pelayanan itu bisa mengeluh, saya ngerti pasti ada banyak hal yang sifatnya teknisi. Hal-hal yang sifatnya praktis, saya paham. Tapi intisari ministry is the attitude of the heart. Sikap hati. Setinggi apa Tuhan akan membawamu, tergantung attitude-mu. Ada satu pepatah, bukan dari Alkitab. Tapi dulu pernah populer kalimat ini, your attitude determines your altitude. Bahasa Inggrisnya, attitude itu sikap hati, altitude itu ketinggian. Kalau Anda naik pesawat, misalnya apalagi pesawat internasional, pergi penerbangan internasional, Anda akan lihat di sana altitude, ketinggian. Pesawat itu sudah naik ketinggian berapa, sudah berapa, setinggi apa di udara. Ya. Makanya itu kalau pesawat domestik mesti setengah jam sebelumnya, please prepare, aircrew, please prepare for descent. Itu nanti 10 menit sebelumnya prepare for landing. Jadi awak pesawat semuanya sudah diperingatkan, sebentar lagi kita akan turun altitude. Pasang seat belt. Ya, jangan sampai pas turun begini itu nanti ada orang yang punyeng. Ya, jadi altitude itu ketinggian, attitude itu sikap hati. Ketinggianmu akan ditentukan dengan sikap hatimu. Makanya itu kalau di dalam gereja, saya ngerti, praktis, teknis, semuanya itu perlu improvement. Jangankan gereja. Hubungan kita dengan Tuhan aja perlu improve kok. Tuhannya gak perlu improve apa-apa.
Tapi kalau kita mengeluh karena pelayanan, itu saya rasa nggak tepat ya. Karena gereja adalah tempat di mana orang bersyukur. Kadang-kadang kita itu lupa diri. Kita tuh diselamatkan dari api. Kalau orang itu sudah pernah ngalami misalnya kemoterapi. Sungguhan loh. Dia gak akan menuntut lagi entertainment setinggi-tinggi langit. Dia bisa jalan aja kalau dia lumpuh. Dia bisa jalan-jalan ke mall aja biasa. Gak usah makan enak sama keluarganya. Dia bisa hidup normal aja sudah super kamsahamnida. Tapi orang itu cenderung kalau dia lupa dirinya, lupa dia diselamatkan dari apa, hidupnya enak. Makanya kadang-kadang ya bukan berarti Tuhan kirim penderitaan, tapi kadang-kadang penderitaan itu ada gunanya dalam hidup kita. Mencubit kita, membuat kita ingat bahwa sebenarnya yang kita sebut bisa membahagiakan kita itu jauh lebih sederhana daripada yang bisa kita beli. Orang itu satu titik itu lupa diri. Sehingga dia tambah naik, demand atau tuntutannya semakin tinggi. Jadi semakin sulit untuk disenangkan. Semakin susah untuk buat happy orang itu. Sampai dia ngalami musibah. Bam! Saya pernah kunjungi orang dalam penjara. Ini orang-orang, saya nggak usah sebut di mana. Ini orang-orang signifikan semua. Saya datang ke sana bukan ketemu sama mereka, ketemu dengan jemaat dalam masalah. Saya kunjungi jemaat itu. Tapi kebetulan di kiri kanannya itu orang-orang semuanya siapa apa segalanya. Mereka punya ini, punya itu, punya pengaruh, punya kedudukan. Saya datang untuk layani jemaat, tanpa saya sadari pada waktu itu mereka lagi ada kumpul-kumpul buat kesaksian. Antara mereka, ya saya di sana lah nongkrong ikut dengar. Kan saya barengi jemaat. Bareng itu temani berapa jam cuma ngobrol-ngobrol sama jemaat itu. Yang lalu saya juga pergi lagi ke Medaeng. Lalu habis itu ada 100 orang. Jemaat ada 2. Masuk sana, salah jalan. Tapi sisanya 98 semuanya. Bukan jemaat kita. Ya puji Tuhan lah, kalau jemaat kita 100 ada di sana lah. Salah mengembalakan kita. Waktu saya duduk cuma barengin temani, senang mereka. Ngobrol-ngobrol, bawa makanan kalau diperbolehkan. Lalu saya lihat mereka cuma saling cerita. Saya nggak tahu mereka siapa semua karena pakaiannya sama. Di sana semua pakaiannya sama. Nanti saya baru diberitahu sama jemaat itu. Ini si ini si itu, ini si ini. Oh gitu. Waktu pas sebelum maghrib terus keluar semuanya, keluarganya udah masa berkunjung udah habis. Saya juga mau pergi. Udah pergi semuanya. Dia lihat anaknya masih kecil sama istrinya pergi. Dia cuma lihat. Saya bisa lihat dari pandangannya. Dulu dia gak betah di rumah. Sekarang andai kata aku bisa pulang ke rumah. Saya rasa dia akan happy kalau dia bisa pulang ke rumah saja. Ambil semua TV-nya, ambil HP-nya, dia akan happy. Untuk bisa di rumah aja sama anak-anak. Dengar suara tangisan anaknya yang dulu buat dia muring-muring marah-marah. Berhenti! Mungkin kalau kita lagi bentak anak, kalau dia nangis terus, kita berkata apa? Apa namanya? Berisik! Berisik tahu? Sekarang kalau dia bisa lalui, kalau dia bisa ulangi, itu akan terdengar seperti melodi. Tangisan anak itu, tangisan bayi. Saya lihat dari wajahnya, andai aku bisa pulang sama kamu. Apalagi lagi maghrib-maghrib begitu, lagi mulai gelap-gelap. Kasar, sedih gitu suasananya. Makanya itu kalau di sini yang sering cari lagi apa yang bisa membuat next yang membuatmu happy. Next lagi bisa membuatmu bersyukur. Kalau aku begini aku baru bersyukur. Kalau begini aku baru bahagia. Kalau begitu aku baru bahagia, happy. Sini, saya ajak ke Medaeng. Pulang dari sana, saya rangkul istri anak saya. Nggak omong apa-apa. I'm happy to be home. Bersyukurlah dalam segala keadaan. Dalam perkara-perkara yang tidak exciting, perkara-perkara yang tidak sensasional itu bersyukur nggak? Kita bisa bersyukur. Atau kita gini, aku bersyukur kalau aku mencapai ini. Aku bersyukur kalau aku punya itu. Itu wrong spirit. Nggak masalah, Tuhan bisa kasih semua hal itu kok, sungguhan. Nggak percaya? Tuhan itu punya resume gini. Orang Israel berkata, aku baru bersyukur kok bisa makan burung puyuh. Dikasih bukan cuma burung puyuh. Jutaan burung puyuh.
Mereka nggak sempat makan selesai, itu sudah keluar dari hidungnya saking serakahnya. Tuhan bilang, lu mau itu baru buat kamu happy, tak kasih. Angin timur bertiup. Berarti dari GMS Surabaya Timur bertiup. Burung puyuh berjatuhan dan memenuhi lahan padang pasir itu. Makanlah mereka masih mentah dimakan sashimi. Rakus semuanya, dan bukan karena Tuhan memberi lalu Tuhan mengutuk. Tuhan melihat, tak beri, kamu tidak bersyukur, kamu tidak masak dulu. Kamu tidak tahan, nggak sabar sampai masukkan dalam kuali. Padahal bebek aja masuk kuali, potong bebek angsa, bangsa di kuali. Kamu belum masuk kuali, sudah masuk perut, sudah masuk mulut. Tuhan ngamuk, ini kelakuanmu barbar. Mati semuanya. Orang nggak bersyukur itu kesurupan akhirnya. You go home, kiss your children. Anda bisa pulang. Tanya sama orang yang sudah tidak bisa berdiri dari ranjangnya. Betapa indahnya cuman jalan-jalan aja, tidak usah kemana-mana. Saya belajar untuk lower my expectation, untuk yang namanya adrenalinku. Kalau adrenalin saya belajar untuk turunkan ekspektasi. Saya naikkan ekspektasi itu kalau soal perkara-perkara mulia. Perkara tentang diri sendiri, saya belajar untuk, itulah dibalik kalimat yang sering kali saya dengungkan pada para hamba Tuhan di sini yang saya didik. Kita tuh jangan banyak gaya. Biasa aja. Kita biasa aja nggak bisa biasa di mata banyak orang. Turunkan ekspektasinya. Bersyukur. Bisa nggak bangun tidur? Coba praktekkan besok, nggak apa-apa. Kalau istri Anda marah, beritahu disuruh Pastor Philip. Atau suami Anda marah, bangun tidur besok langsung, haleluya, aku Kristen, gitu ya. Tolong ya, saya mau dengar besok ya. Pastor Raymond ya, jangan berantem besok. Siap ya, ayo kita latihan dulu ya. Ini pula, bangun tidur ya, semua bangun tidur ya. Kita latihan semuanya, ya. Santai lah ya, semua latihan. Sadar, kita baru bangun. 1, 2, 3. Haleluya, aku Kristen. Kasih tepuk tangan Tuhan, puji Tuhan. Ini buah yang paling manis. Buah roh, syukur, sukacita, amin. Oke, sudah tinggal sedikit lagi. Nggak tentu saya harus habiskan kok. Janganlah padamkan roh. Simple ya. Jangan padamkan roh. Roh Kudus sedang bekerja di hidup Anda. Jangan pilih-pilih ya, tebang pilih soal karunia ya. Aku maunya karunia kesembuhan, karunia nubuatan, karunia nggak usah. Jangan padamkan semua yang dari Roh Kudus. Saya bersyukur kita berada di gereja yang terbuka kepada karya Roh Kudus. Coba bayangkan kalau kita berada di gereja yang anti Roh Kudus, aduh mati rohani kita. Saya bersyukur gereja kita harus tetap gini. Ya, bahasa roh ada pada tempatnya di gereja kita, yaitu di dalam worship, waktu kita address God, waktu kita bicara ke Tuhan. Dan nanti waktu altar call, misalnya kalau ada altar call, kita doain orang, kan kita tidak kenal. Jadi kita butuh Roh Kudus yang berdoa melampaui akal budi kita. Ya, nubuatan, semua, jangan pilih-pilih ya. Oh aku maunya hanyalah, oh aku hanya mau kesembuhan. Oh aku hanya mau karunia-karunia yang sensasional, mujizat. Melayani itu juga karunia. Ada ayatnya, barang siapa diberi karunia untuk melayani, melayanilah dengan sungguh-sungguh. Memimpin itu juga karunia. Karunia tidak harus orang rebah. Memimpin, Anda mempersiapkan tuh hari Selasa, mau CG misalnya, Anda siapkan dulu materi, siapkan doa, siapa dijemput, ditelepon, semua itu karunia. Memimpinlah dengan rajin. Memberi itu karunia. Tahukah Anda memberi? Siapa membagi-bagikan sesuatu, lakukan dengan bahagia. Memberi itu karunia. Administrasi itu karunia. Jangan pilih-pilih, aku maunya yang supranatural. Atau sebaliknya ada kemah yang natural. Aku maunya yang natural, yang supranatural sesat semuanya. Ya ampun, gampang sekali sebut orang sesat. Sesat itu fondasinya harus jelas. Kalau Yesus bukan Tuhan. Nah itu kesesatan doktrin yang fatal. Allah Tritunggal, Allah Bapa Putra Roh Kudus itu nggak ada begitu. Nah itu baru. Alkitab ini masih progresif. Kejadian Wahyu terus nggak tutup di situ. Masih apa kataku tergantung nanti pengalaman kita. Nah itu sesat. Kalau soal hal-hal lain dalam Alkitab, bahasa roh, nggak setuju, tidak membuat kita sesat. Jangan kita menuding orang lain. Kalau mereka punya kok kita iri. Ya kan? Dan kalau orang yang tidak punya, jangan kita gaya. Kita doakan, semoga lewat gentleness, buah roh dan karunia roh itu kalau disambung itu bagus sekali. Bahasa roh itu,
Ya, kasih, kalau 9 karunia yang ada di Korintus 12, itu dengan kata-kata hikmat. Orang yang pandai berkata-kata harus pandai mengasihi, jangan ngomong doang. Tapi kalau orang ngomong kasih, tapi dia tidak pernah memberitahu orang lain binasa masuk neraka, lu juga tidak peringatkan, kasihmu itu ompong. Mana ada kasih yang tidak berjuang? Kalau misalnya suami istri jalan di jalanan, I love you, tiba-tiba ada satu orang bagal datang naik motor, 1 orang, 2 orang boncengan. Lalu habis itu istri Anda gitu mau dalam bahaya, Anda lari, I love you, percuma. Istrinya malah dijadikan tameng. Kasih dan kata-kata harus sama. Tahu nggak bahasa Arab itu sama apa? Gentleness. Kelemah lembutan. Semoga kita itu bukan bentak-bentak orang, lu gak bahasa roh ya, wah kamu itu kurang rohani. Gak gitu. Lewat gentleness kita, orang jadi merasa, aku juga mau yang kamu punya. Jangan padamkan roh. Janganlah kita itu pilih-pilih yang natural, roh yang atau yang supranatural karunianya. Dua-dua itu milik Tuhan, dan bersyukur kita adalah gereja yang terbuka semua. Kalau kita gereja hanyalah ngeroh gitu katanya, lalu habis itu semuanya gak karuan, rundown gak jelas, PAW juga tidak ada seragamnya, bukan seragam, tidak ada kejelasannya, tidak ada SOP-nya. Tapi juga bisa jadi ada gereja yang sangat teratur, tapi kering rohaninya, mati. Roh Allah tidak bergerak di sana dan tidak boleh bergerak. Saya bersyukur gereja kita punya budaya yang terbuka. Jangan padamkan roh. Itu artinya sangat mendalam. Ya. Dan jangan batasi cara Allah memakai Anda. Aku tuh gak bisa, gak pintar ngomong. Jangan padamkan roh. Itu padamkan roh loh. Padahal coachnya beritahu atau CGL-nya beritahu pada sponsor itu. Kamu bisa. Aku tuh gak pintar mimpin. Aku tuh anak yang paling pelin-pelan. Jangan padamkan roh. Tuhan sedang bicara lewat CGL-mu. Kecuali kalau CGL-nya berkata, lompatlah dari tingkat kesekian. Nah itu bukan dari Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, jangan membunuh. Itu setan berkata, lemparkan dirimu. Nanti kau akan ditatang di tangan malaikat. Bohong. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Tapi kalau dia suruh Anda berbuat baik, berbuat benar, melayani, menggali potensimu sekalipun Anda tidak punya potensi, kalau Anda ikut imannya, Anda nanti akan dipakai sesuai iman orang itu. Jangan padamkan roh dengan kata, aku tidak bisa mimpin. Aku mau belah, tapi kita semua tidak mau belah, kita ini erat semuanya. Loh, jangan sampai jadi menara Babel, tunggu salah satu tukaran nanti baru pecah. Tuhan sudah menakdirkan bahkan yang namanya keluarga aja tidak bisa lari dari itu, cepat lambat Anda akan mantu. Cepat lambat kan Anda harus bagi anak Anda kepada orang lain. Keluarga pun tidak bisa selalu bersama. Ada satu waktu dia bukan pisah, tapi pisah dalam kapasitas berbeda untuk dipersatukan. Dipersatukan dalam kapasitas yang berbeda, lebih besar. Jangan padamkan roh, gak bisa, gak mau. Ayo berdoa, aku nih orangnya itu stutter. Apa stutter itu apa? Gagap. Kalau ada orang ngomong gitu ya, lain kali ya saya ajarin. Reverse psychology-nya gini, gagap ya? Oke, aku gagap, aku gak bisa. Amin. Gagaplah selama-lamanya, gak bisa selama-lamanya. Loh jangan, saya pernah gitu soalnya. Loh jangan, kamu maunya piye? Kamu maunya gimana? Saya ajak kamu gak mau, saya tawari kamu tolak. Dan kamu tolak dengan alasan itu melulu, lalu saya amini kamu gak mau. Lalu kamu maunya apa? Saya kasih Yakobus. Orang yang mendua pikiran tidak akan tenang. Apapun yang mereka minta tidak dikasih Tuhan. Jangan padamkan roh. Roh Kudus sedang bekerja di luar pikiranmu. Roh Kudus sedang bekerja, kalau sedang bergerak di dalam hidup Anda, janganlah Anda padamkan. Amin. Dan jangan rendah-rendah nubuat-nubuat. Gitu aja, nanti lain kali saya bahas. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Itu tadi saya suruh uji kan, kalau disuruh lompat dari tempat yang tinggi ya jangan. Suruh melukai diri sendiri jangan, suruh berdosa jangan. Suruh mundur jangan. Dihasut-hasut, diajak gosip-gosip, kepahitan, kecewa, padahal kita sendiri tidak melihatnya, tidak mengalaminya ya jangan. Tapi kalau kita diajak sesuatu yang baik, sesuatu yang memuliakan Tuhan, sesuatu yang ada di dalam firman, sesuatu yang berguna bagi orang, belum lagi berguna bagi dirimu. Mungkin Anda belum pernah mencoba, Anda belum pernah membuka diri untuk perkara-perkara itu. Jangan padamkan roh dulu, siapa tahu itu nubuatan dari Kristus. Dan ujilah segala sesuatu. Kalau ternyata itu baik dan benar, peganglah yang baik.
Nanti Anda akan lihat pertumbuhan. Lalu jauhkan dirimu dari segala sesuatu yang jahat. Pintar-pintar tahu sesuatu itu nggak baik, sesuatu ini nggak benar, sesuatu ini offside, sesuatu ini nggak bagus. Jangan mau diseret ke dalam dosa orang. Amin Bapak Ibu Saudara. Mulai dengan sukacita. Buah tadi. Lalu semua ke bawah tadi itu aplikasinya bagaimana kita menjaga diri dan menjaga sukacita itu di dalam kehidupan kita. Saya percaya sukacitamu akan semakin bertambah. Dan ada satu lagi, tahu nggak sukacita itu efeknya terhadap doa? Bergembiralah karena Tuhan, bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Sukacita kita yang benar itu adalah karena bergembiranya karena Tuhan. Dan ternyata itu ada efek samping terhadap kehidupan doa kita. Apa saja yang kau minta, diberikan kepadamu. Luar biasa loh. Ini kalimat ini bukan untuk memanipulasi Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan memberikan apa yang diinginkan hatimu, bukan yang dibutuhkan. Karena orang yang bergembira pada Tuhan, akan Tuhan, tidak mungkin minta sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Tidak mungkin meminta sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Tapi kalimat ini dahsyat. Kenapa sukacita itu besar setelah kasih? Nomor 2. Karena ketika orang itu bergembira karena Tuhan, apa saja yang diinginkan, apa yang dimintanya, diberikan oleh Tuhan kepadanya. Semoga sukacitamu semakin bertambah. Are you happy? Senang jadi orang Kristen? Yes, I'm a Christian. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Letakkan tangan di dada saja, dengan hormat saya minta. Ikuti saya berdoa supaya saya tuntun dalam doa sepakat. Katakan, Tuhan Yesus, aku senang jadi anak Tuhan. Terima kasih kau menerima aku, mengampuni dosaku. Makasih Tuhan mati bagi saya dan bagi keluarga saya. Tuhan hidup kembali. Tuhan bangkit pada hari ketiga. Thank you Tuhan. Tuhan, mulai hari ini aku komitmen untuk bersukacita senantiasa. Karena sukacitaku adalah di dalam Tuhan. Engkaulah sumber bahagiaku. Apapun yang terjadi, aku tidak akan mengeluh dan mudah menyerah. Sebab aku tahu Tuhan beserta. Janjimu nyata. Tuhan, aku bangga menjadi anakmu. Aku jaga sukacita ini sebagai buah roh yang kau titipkan. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kata-katakan sama-sama. Apa tadi? Haleluya. Aku orang Kristen ya. Oke, 1, 2, 3. Haleluya. Aku orang Kristen. Amin.